Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayat 7 sampai 10, firman-Nya berkata demikian. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita semuanya karena kasih karunia Allah. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kalau kita masih hidup ini semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita masih bisa bekerja, menikmati segala ciptaan Tuhan, ini semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kalau kita punya jabatan, kita punya kedudukan, kita punya gelar, semuanya harus kita akui bahwa itu semua karena kasih karunia Allah. Dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini, kita melihat bagaimana luar biasanya kasih karunia Allah yang dilimpahkannya kepada kita. Kita akan melihat bagaimana kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, yang diberikannya, yang disediakannya, yang disiapkannya bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Secara khusus dari nats firman Allah hari ini kita akan belajar apa manfaat kasih karunia Allah itu bagi kita. Apa luar biasanya kasih karunia Allah bagi kita sebagai manusia berdosa. Setidaknya ada dua hal penting dari kasih karunia Allah itu bagi kita. Dalam ayat 1 sampai 5 secara khusus kita lihat dalam ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Jadi kita mati di dalam dosa. Tapi kasih karunia Allah dalam ayat 45, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi sebenarnya kita sudah mati oleh karena dosa-dosa kita, tetapi oleh kasih karunia Allah, kita dapat dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Inilah luar biasanya kasih karunia Allah bagi saudara dan saya. Yang pertama adalah kasih karunia Allah menghidupkan kita. Dosa membuat kita mati secara rohani. Dosa membuat semua hal-hal dalam diri kita mengalami kematian. Sehingga kita di sini digambarkan kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Gambar dan rupa Allah sudah rusak, hancur total, mati. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Allah. Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Inilah dampaknya, ini luar biasanya kasih karunia Allah bagi kita. Karena kasih karunia Allah lah yang menghidupkan kita dari dosa, dari kematian, dan akhirnya kita hidup, sehingga akhirnya rohani kita bisa hidup, akhirnya gambar dan rupa Allah bisa berfungsi kembali, karena kita sudah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Itu semua karena apa? Itu semua karena kasih karunia Allah. Itu yang harus patut senantiasa kita syukuri dalam hidup ini. Karena kasih karunia Allah itulah yang boleh menghidupkan kita sehingga gambar dan rupa Allah bisa hidup kembali. Semua hal yang sudah mati, hati nurani kita, semua hal yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Itu semua karena kasih karunia Allah. Dan itulah luar biasanya kasih karunia Allah bagi kita. Yang kedua, dampak
kasih karunia Allah bagi kita. Dalam ayatnya yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hal yang kedua, dampak luar biasanya kasih karunia Allah bagi kita adalah, yang kedua, kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Jadi kalau kita bisa memperoleh keselamatan itu karena kasih karunia Allah melalui iman kita. Makanya dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi karena kita bisa memperoleh keselamatan, kita bisa memperoleh surga hanya karena kasih karunia Allah, apa yang mau kita sombongkan? Tapi kalau kita masuk ke memperoleh keselamatan itu karena perbuatan baik kita, amal kita, maka kita bisa menyombongkan diri. Tetapi kita tidak punya dasar untuk menyombongkan diri kembali karena kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah sungguh ajaib dan luar biasa bagi kita. Karena kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan kita. Kasih karunia Allah lah yang membuat sorga bisa terbuka lebar bagi kita manusia berdosa, manusia kotor, manusia najis, manusia durhaka. Kalau kasih karunia Allah sudah menyelamatkan kita, baru sebagai wujud syukur kita, baru kita berbuat baik, kita berbuat amal. Bukan syarat untuk kita memperoleh keselamatan. Tapi keselamatan karena iman kepada Yesus Kristus. Dan itu kasih karunia Allah bagi saudara dan saya. Wujud syukur kita bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Itulah yang mendorong kita untuk berbuat kebaikan, mendorong kita untuk melayani Tuhan, mendorong kita untuk hidup taat, mendorong kita supaya berbuat amal, berbuat kebajikan-kebajikan apapun sebagai wujud syukur kita atas keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami semuanya karena kasih karunia Allah. Kalau kami bisa hidup kembali, karena tadinya kami sudah mati oleh dosa, itu semua karena kasih karunia Allah. Kalau kami bisa memperoleh keselamatan, itu juga semua karena kasih karunia Allah. Kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia Allah yang luar biasa bagi kami manusia berdosa. Roh yang kudus, tanamkan dan meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.